Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik lingkaran bagian yang ketujuh yang akan menyajikan berkenaan dengan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video hubungan sudut pusat dan sudut keliling, nanti kita akan sajikan kembali pengertian dari sudut pusat dan tentunya sudut keliling, serta hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian kita akan coba selesaikan permasalahan terkait sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian juga akan kita sajikan berkenaan dengan sifat-sifat dari sudut keliling. Setelah itu kita akan coba selesaikan permasalahan terkait dengan sifat-sifat dari sudut keliling. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, perhatikan lingkaran berikut ya. Di sini kalau kita amati lingkaran berpusat di O, ada titik A, B, dan C yang terletak pada lingkaran. Perhatikan sudut AOB ya. Sekali lagi sudut AOB. Sudut AOB berpusat di pusat lingkaran, yaitu di titik O. Maka dikatakan sudut AOB merupakan sudut pusat. Jadi sekali lagi ya, sudut AOB karena berpusat di lingkaran ya, di titik O, maka dikatakan sudut AOB merupakan sudut pusat. Berikutnya perhatikan pada sudut ACB ya, pada sudut ACB. Sudut ACB itu berpusat pada titik C, di mana titik C berada pada lingkaran. Maka dikatakan sudut ACB adalah sudut keliling. Jadi sekali lagi AOB disebut sudut pusat karena titik pusatnya berada pada titik pusat lingkaran. Sementara ACB disebut sudut keliling karena pusatnya terletak pada keliling lingkaran. Perhatikan bahwa sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB ini menghadap busur yang sama. AOB sudut pusat, ACB sudut keliling menghadap busur yang sama. Busur apa? Ya, tentunya busur AB. Jadi sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka nanti akan berlaku bahwa sudut ACB atau sudut keliling itu besarnya sama dengan setengah kali sudut pusat ya. Jadi sekali lagi, sudut ACB dan AOB yang menghadap busur yang sama ini punya hubungan sudut keliling atau sudut ACB setengah kalinya dari sudut pusat AOB dengan catatan menghadap busur yang sama. Berarti sebaliknya sudut AOB nilainya sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi sudut pusat nilainya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke, sekarang kita coba selesaikan beberapa permasalahan terkait untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep sudut pusat dan sudut keliling. Kita mulai dari poin A ya. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah nilai X ya. Ini X. X ini berada atau merupakan sudut AOB atau berupa sudut pusat ya, karena berpusat di O. Nah, sekarang perhatikan ada sudut keliling ACB ya. Karena berpusat di keliling lingkaran yaitu di titik C yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOB. Jadi sekali lagi, sudut pusat AOB ini
Dan sudut keliling ACB ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, sehingga nanti berlaku bahwa sudut pusat AOB besarnya adalah 2 kali sudut kelilingnya ACB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sehingga nanti AOB yang besarnya adalah X sama dengan 2 kali 20 derajat. Sehingga X sama dengan 40 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita menuju ke poin B ya. Di poin B tentu X ini adalah ya sudut mayor ini nanti ya. Sudut yang besar. Oke, kita punya sudut pusat minor ya, anggap aja yang sudut kecil. Jadi sudut juring yang kecil itu disebut sudut minor ya, atau sudut yang kecil. Jadi pusat AOB menghadap busur AB yang minor ya, AB yang minor ini ya. Kemudian kita punya sudut yang terletak pada keliling lingkaran, yaitu berpusat pada titik C. Ternyata menghadap busur yang sama, ya busur minor AB. Ya. Jadi sekali lagi sudut pusat AOB itu menghadap busur yang sama dengan sudut keliling ACB. Nah, tentu nanti berlaku besar sudut AOB ya sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya atau ACB yang sama-sama menghadap busur AB. Nah, sehingga kalau kita hitung maka besar sudut AOB sama dengan 2 kali 15 derajat ya. Jadi 2 kali sudut kelilingnya sama dengan 30 derajat. Sementara sudut X ini yang diminta adalah sudut juring mayornya. Ya, sudut juring mayornya. Tentu kalau satu lingkaran penuh itu 360, sudut minornya itu 30 derajat, maka sudut mayornya dengan mudah bisa kita cari. Ya, sudut mayor ini berarti ya kalau satu lingkaran penuh 360 berarti sudut X nanti bisa kita peroleh dari 360 dikurangi sudut minornya, yaitu sudut AOB yang lebih kecil. Yang tadi sudah kita hitung besarnya 30 derajat. Sehingga nanti X sama dengan 360 dikurangi 30 derajat. 330 derajat ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke poin yang C. Perhatikan yang ditanyakan X ini merupakan sudut pusat apa? AOC ya. Ya. Nah, sekarang kita pandang AOC itu yang mayor terlebih dahulu ya. Yang mayor ya, sudut mayor atau juringnya nanti juring AOC, busurnya yang mayor, yang besar ini, yang luar ini AC ya. Jadi sekali lagi kita pandang sudut pusat AOC sudut mayornya ya. Sudut yang lebih besar. Kemudian perhatikan sudut ABC. Sudut ABC adalah sudut keliling ya, sudut keliling yang pusatnya pada keliling lingkaran, yaitu pada titik C. Ternyata menghadap ya busur yang sama, yaitu busur mayor AC. Jadi AOC pada sudut pusat yang mayor ya, itu hadapannya sama dengan sudut keliling ABC ya, menghadap busur yang sama, yaitu busur mayor AC. Maka nanti berlaku sudut AOC, ingat AOC yang biru ini yang mayor ya, itu sama dengan 2 kali sudut ABC. Ini sudut keliling ya, menghadap busur yang sama yaitu AC. Sementara ABC diberikan di sini 120 derajat, maka sudut AOB 2 kali 120 derajat atau 240 derajat. Baru setelah sudut AOB mayornya kita dapatkan, maka kita cari sudut minor dari sudut pusat AOC. Nah, berarti sudut AOC yang minor dan mayor itu totalnya satu lingkaran penuh 360. Berarti X sama dengan 360 dikurangi sudut mayor AOC yang biru ini ya. Tadi sudah kita hitung besarnya 240 derajat, sehingga besar sudut X adalah 120 derajat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikut adalah sifat-sifat dari sudut keliling. Oke,
Jadi perhatikan lingkaran berpusat di O, ada sudut keliling yang pusatnya di titik B. Titik B berada pada lingkaran menghadap diameter ya. Diameter itu AC. AC itu dikatakan diameter karena tali busur ini melewati pusat lingkaran. Maka ABC disebut sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Ya. Jadi sudut ABC ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur lingkaran, yang menghadap diameter lingkaran, yaitu diameter AC. Atau dia menghadap busur AC yang tepat setengah lingkaran ya. Nah, kalau kita punya sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, maka nanti besar sudutnya adalah 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Jadi sudut ABC besarnya 90 derajat. Jadi sifat yang pertama dari sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besar sudutnya 90 derajat. Oke. Sifat yang kedua, perhatikan di sini ada sudut pusat AOB, sudut keliling ACB, sudut keliling ADB. Kesemuanya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ya. Jadi sudut keliling ACB dan sudut keliling ADB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB dengan sudut pusatnya AOB. Maka nanti berlaku sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya adalah sama atau sama besar ya. Jadi sekali lagi, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besar sudutnya sama atau sama besar. Jadi di sini sudut ACB dan sudut ADB yang merupakan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, besarnya sama. Sudut ACB sama dengan besar sudut ADB. Sama-sama sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu AB dengan sudut pusat AOB. Oke, sekarang kita terapkan pada beberapa contoh berikut ya. Pada gambar besar sudut AOB 100 derajat. Panjang AC sama dengan panjang BC. Oke. Hitunglah besar sudut ACB dan CAO ya. Oke. Jadi di sini kita diminta nanti untuk menentukan besar sudut ACB ya. Oke. Untuk menentukan besar sudut ACB, sekarang perhatikan hubungan antara sudut ACB yang merupakan sudut apa? Ya, sudut keliling ya, karena pusatnya berada di keliling lingkaran. C ini berada pada lingkaran, ACB pusatnya berada di C, maka dikatakan ACB sudut keliling. Sementara AOB karena pusatnya di pusat lingkaran, maka AOB sudut pusat. Dan ternyata ACB dan AOB ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB ya. Maka nanti berlaku sudut ACB atau sudut keliling ya, sudut ACB besarnya setengah kali sudut pusatnya, yaitu AOB. Jadi setengah kali 100 sama dengan 50 derajat ya. Oke, ACB sudah kita dapat. Berikutnya ditanya besar sudut CAO. CAO ini misalkan besarnya adalah X derajat ya. Perhatikan segitiga AOC. OC dan OA itu adalah ya jari-jari ya. Berarti panjangnya sama. Maka segitiga AOC segitiga sama kaki. Kalau OAC sudutnya X derajat, tentunya OCA itu besarnya juga X derajat. Berikutnya lagi, tadi diberikan bahwa AC dan CB itu panjangnya sama. Tentunya berarti nanti segitiga ACB ini segitiga sama kaki. Berarti nanti akan kita peroleh sudut di sini juga akan sama ya, yaitu besarnya X derajat. Tentu berakibat sudut OBC yang di sini juga
X derajat ya. Sehingga karena kita sudah punya sudut ACB itu besarnya 50 derajat, maka X bisa kita cari. ACB berarti sama dengan 2X ya. Sehingga 50 derajat sama dengan 2 dikali X. X sama dengan 25, maka besar sudut CAO 25 derajat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya pada gambar berikut besar sudut AOB 110 derajat. Hitunglah sudut ACB, ACB dan besar sudut ADB ya. Sama-sama sudut keliling nanti ya. Oke, kita mulai dari sudut ACB. Sudut ACB sudut keliling ya, karena titik pusatnya pada keliling lingkaran yaitu di titik C. Perhatikan dengan sudut pusat AOB ya. Sudut keliling ACB dan AOB ternyata menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Nah, maka berlaku nanti sudut ACB sama dengan setengah kali ya dari sudut pusatnya. Jadi sudut ACB setengah kali sudut AOB karena menghadap busur yang sama, sehingga ACB itu sudut keliling, AOB sudut pusat dengan hadapan busur yang sama. Berlaku sudut ACB sama dengan setengah kali sudut AOB. Sudut AOB besarnya 110 derajat, maka sudut ACB setengah kali 110 derajat 55 derajat. Oke. Sekarang untuk mendapatkan besar sudut ADB, perhatikan sudut mayor dari sudut pusat AOB ya, yang berwarna biru. Nah, tentu kalau satu lingkaran penuh itu 360, maka sudah ada 110, maka sudut dari sudut mayor sudut pusat AOB mayornya adalah 360 dikurangi 110, berarti 250 derajat. Kita punya sudut pusat mayor AOB itu 250 derajat. Maka sudut ADB bisa kita cari karena sudut ADB merupakan sudut keliling yang menghadap busur mayor AB yang hadapannya sama dengan sudut pusat AOB mayor ya, yaitu 250 derajat ini. Sehingga nanti berlaku sudut ADB sudut keliling setengah kali sudut pusatnya, tapi sudut pusat mayornya ya yang menghadap busur AB mayor. Berarti sudut ADB setengah kali sudut AOB mayor yaitu 250 derajat. Setengah kali 250 derajat 125 derajat. Sudut ADB 125 derajat ya. Oke, perhatikan berikutnya. Pada gambar berikut, ABCD adalah segi 4 sembarang, BD adalah diameter, sudut ADBC 40 derajat, sudut ADB 20 derajat. Hitunglah besar sudut BDC dan besar sudut ABC. Oke, sekarang kita plot terlebih dahulu data yang diberikan ya, sudut DBC. Ya, sudut DBC besarnya 40 derajat. Sekali lagi, besar sudut DBC 40 derajat. Besar sudut ADB ya, besar sudut ADB adalah 20 derajat ya. Jadi ADB 20 derajat. Pertanyaan yang pertama, berapa besar sudut BDC? Ya. BDC. Nah, ini ya, berarti sudut ini yang ditanyakan. Maka untuk mendapatkan besar sudut BDC, perhatikan sudut keliling BCD ya, ini sudut keliling BCD. Sudut keliling BCD itu menghadap diameter lingkaran yaitu pada BD ya. Besar sudut BCD berarti karena menghadap diameter lingkaran, sudutnya adalah 90 derajat. Maka sudut BDC bisa kita cari. Karena segitiga itu totalnya 180 derajat, maka besar sudut BDC 180 derajat dikurangi besarnya sudut BCD ditambah DBC. 90 tambah 40, 130. 180 dikurangi 130, 50 derajat. Jadi besar sudut BDC 50 derajat. Berikutnya,
kita diminta untuk mendapatkan besar sudut ABC ya. Maka besar sudut ABC bisa kita cari dengan menentukan besar sudut BAD terlebih dahulu ya. Nah, BAD ini menghadap ya diameter lingkaran. Karena menghadap diameter lingkaran, maka besarnya 90 derajat. Sehingga nanti kita tinggal mencari sudut ABD dengan hubungan bahwa segitiga total sudutnya 180 derajat ya. Maka besar sudut ABD adalah ABD ya, itu besarnya 180 derajat dikurangi 90 ditambah 20 ya. 90 tambah 20 adalah 110, berarti 70 derajat. Maka besar sudut ABC berarti ABD ditambah DBC ya. ABD ditambah DBC atau CBD. Berarti nilainya adalah 70 ditambah 40, 110 derajat ya. Oke, terakhir pada gambar jika sudut BDC 49 derajat, hitunglah besar sudut AOC ya. BDC berarti sudut keliling ya. Besarnya adalah 49 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut AOC. Nah, sudut AOC, nah ini sudut AOC, misalkan X derajat ya. Oke, untuk bisa mendapatkan sudut X derajat, sekarang perhatikan sudut pusat BOC ya, atau COB ini. COB dengan CDB atau BDC itu menghadap busur yang sama, yaitu busur BC atau CB ya. Maka nanti berlaku besar sudut BOC karena sudut pusat besarnya 2 kali sudut kelilingnya BDC. Nah, sama dengan 2 kali 49, 98 derajat. Kalau besar sudut BOC 98, maka sudut X bisa didapat karena AOB ini sudut lurus. Nah, totalnya 180, berarti sudut X sama dengan 180 dikurangi sudut BOC. 180 dikurangi 98, dapatnya adalah 82 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, tetap semangat belajar matematik. Matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.